Perkenalkan, nama saya Lovely Sasiwo, NIM 2114-20167, kelas A2 semester 3. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Keperawatan Medikal Beda 1 dengan dosen P yang mampu, Nurse Roli Rondonowu, Escape MKes. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penyakit malaria. Penyakit malaria merupakan penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh Plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual di dalam darah. Infeksi malaria memberikan gejala berupa demam, menggigil, anemia, dan splenomegali. Penyakit menular ini sangat dominan di daerah tropis dan subtropis atau kawasan tropika yang biasa, namun apabila diabaikan dapat menjadi penyakit yang serius. Parasit penyebab malaria seperti malaria jenis Plasmodium falciparum merupakan malaria tropika yang sering menyebabkan kematian. Dan untuk penyebab malaria, penyakit malaria ini disebabkan oleh parasit Plasmodium. Spesies Plasmodium pada manusia adalah Plasmodium falciparum, penyebab malaria tropika, Plasmodium vivax, penyebab malaria tertina, Plasmodium malaria, penyebab malaria Quartana, Plasmodium oval, penyebab malaria oval. Kini Plasmodium knowlesi yang selama ini dikenal dengan hanya ada pada monyet ekor panjang, ditemukan pula pada tubuh manusia. Pada umumnya lebih banyak dijumpai dua jenis Plasmodium, yaitu campuran antara Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax atau Plasmodium malaria. Kadang-kadang dijumpai tiga jenis Plasmodium sekaligus, meskipun hal ini jarang terjadi. Infeksi campuran biasanya terdapat di daerah dengan angka penularan tertinggi. Kemudian untuk jenis-jenis malaria, dibedakan pada jenis parasit malaria yang menjadi penyebab malaria, yaitu protozoa dari jenis Plasmodium. Parasit malaria ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang habitat hidupnya adalah tempat-tempat basah dan lembab. Demikian untuk jenis-jenis malaria digolongkan menjadi 4, yaitu pertama, malaria tertina disebabkan oleh Plasmodium vivax, di mana penderita merasakan demam muncul setiap hari ketiga. Yang kedua, malaria Quartana disebabkan oleh Plasmodium malaria, penderita merasakan demam setiap hari pada hari yang keempat. Yang ketiga, malaria tropika disebabkan oleh Plasmodium falciparum, merupakan malaria yang paling patogenik dan seringkali berakibat fatal. Jenis penyakit malaria ini adalah yang terberat karena dapat menyebabkan berbagai komplikasi berat seperti cerebral malaria, anemia berat, syok, gagal ginjal akut, perdarahan, sesak nafas, dan lain-lain. Yang keempat, malaria perniciosa disebabkan oleh Plasmodium oval. Malaria jenis ini jarang sekali dijumpai, umumnya banyak di Afrika dan Pasifik Barat. Dan yang menjadi tanda-tanda malaria, menurut berat ringannya tanda-tanda dan gejalanya, malaria dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gejala malaria ringan atau malaria tanpa komplikasi. Meskipun disebut malaria ringan, sebenarnya gejala yang dirasakan penderita cukup menyiksa. Gejala malaria yang utama yaitu demam dan menggigil, dan juga dapat disertai dengan sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri, atau pegal-pegal. Gejala-gejala yang timbul dapat bervariasi bergantung daya tahan tubuh. Dan untuk gejala malaria ini terdiri dari 3 stadium terutama yang disebut dengan trias malaria, yaitu pertama stadium dingin, yang kedua stadium demam, yang ketiga stadium berkeringat. Dan yang untuk gejala yang kedua yaitu gejala malaria berat atau malaria dengan komplikasi. Penderita dikatakan menderita malaria berat bila di dalam darahnya ditemukan parasit malaria melalui pemeriksaan laboratorium, sediaan darah, TB atau rapid diagnosa test. Dan untuk penyakit malaria ini dapat penularannya terjadi melalui dua cara, yaitu secara alamiah dan non-alamiah. Yang pertama secara alamiah yaitu penularan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang mengandung parasit malaria. Dan untuk yang kedua
secara non-alamiah, yaitu penularan yang bukan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Berikut beberapa penularan malaria secara non-alamiah. Demikian video materi tentang penyakit malaria. Saya atas nama Lufilsasio mengucapkan terima kasih banyak. Dan di akhir video ini saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk bisa bergabung bersama kami di kampus kami, Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan di akhir video ini juga saya akan menampilkan sedikit informasi tentang kampus kami. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.